Baik, waktu berikutnya akan saya berikan kepada Dr. Yusuf, karena memang Dr. Yusuf ini membuat disertasinya sangat berkaitan dengan tema yang kita sampaikan dari malam ini atau kita bahas malam ini, yaitu adalah mengenai mutu layanan rumah sakit. Memang sudah cukup capable ya, Dok, mutu layanan rumah sakit kita sebenarnya, sehingga orang juga tidak perlu sampai ke luar negeri, bisa menghabiskan uangnya berobatnya di tanah air aja. Iya, jadi kebetulan saya punya disertasi bagaimana pelayanan total quality management di rumah sakit di Indonesia. Dan disertasi itu sudah beberapa tahun yang lalu ya, tapi kata kuncinya adalah kesuksesan suatu rumah sakit apabila tampilan, kehandalan, ketanggapan dari tenaga medis, dan juga seperti tadi dikatakan keyakinan. Artinya semua orang datang yakin kalau berobat sembuh. Nah itu yang harus kita pikirkan. Yang berikut lagi adalah empati. Yang sangat menarik di Indonesia ini, kadang-kadang empati itu menjadi bagian yang kurang diperhatikan oleh tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Nah ini hal-hal yang paling penting. Nah kalau kita melihat perbandingan dengan luar negeri, saya melihat bahwa penduduk mereka memang tidak terlalu banyak. Akibatnya mereka cukup bisa melayani pasien dengan baik ya. Jadi kalau seorang pasien dioperasi di sana, dokternya bisa nungguin dan bisa menceritakan, mereview hasil operasinya. Itu kelebihannya. Nah, di satu sisi saya sepakat sekali dengan Presiden yang menyatakan karena penduduk kita besar, maka kita perlu sekali dokter spesialis. Oleh karena itu, dipermudahkanlah pendidikan dokter spesialis di Indonesia agar tercukup dokter-dokter di seluruh Indonesia. Dan kata kunci yang berikut adalah ketika seorang mau masuk ke kedokteran, mau masuk ke dokter spesialisasi suatu pendidikan, dia jangan dipersulit dengan harus ada surat rekomendasi dari Profesor A, Profesor B, Profesor C. Nah, bersyukur kalau hari ini memang Universitas Indonesia sudah tidak meminta lagi surat rekomendasi. Artinya, semua orang bisa masuk untuk sekolah tanpa perlu bersusah-susah untuk meminta rekomendasi. Nah, kalau spesialis itu banyak dan dokter akan bertambah banyak, maka saya rasa ketersediaan dokter di mana-mana dengan kualitas yang cukup baik akan terpenuhi. Itu akan menurunkan jumlah animo orang untuk keluar negeri. Baik, Dokter Fajri sependapat kalau memang masalahnya salah satunya adalah jumlah dokter spesialis yang kurang, salah satu cara yang ditawarkan oleh Dr. Yusuf seperti itu. Dokter juga merasakan harus rekomendasi dan sebagainya. Kalau itu masalah pemerataan, saya juga sekolah, jadi saya tahu perjuangannya sekolah. Cuman kalau saya lebih kepada persepsi dan pemerataan, isunya pemerataan di sini. Tapi yang perlu difahami bahwa satu, kualitas kita nggak kalah. Apa yang guideline nih, pedoman yang baru keluar di Amerika, di Inggris, di dunia, saya bisa baca kok 5 menit kemudian dan bisa kita terapkan di Indonesia. Walaupun memang tidak sepenuhnya bisa kita terapkan. Ada beberapa keterbatasan. Namun saya bisa bilang hampir sebagian besar kasus yang sering terjadi di Indonesia itu bisa ditangani. Ya, maksudnya yang ya di sini bisa, di sana bisa gitu. Mungkin yang advance, yang transplant aneh-aneh gitu ya, obat-obat yang baru-baru benar keluar. Dan mungkin itu kita nggak punya, tapi sisanya kita bisa. Jadi memang sesuai seperti kata Dr. Yusuf bahwa kata kuncinya dua, yaitu masalah keyakinan, masalah empati, masalah persepsi saja sebenarnya, cara pandang. Yes, masalah persepsi saja gitu. Karena banyak juga orang yang operasinya di Eropa, operasinya di Amerika, ujungnya juga kontrolnya di Indonesia gitu. Apakah dokter Indonesia nggak bisa? Bisa. Semuanya bisa gitu. Kita pelayanannya di sini cakupannya cukup luas gitu ya. Bahkan kasus-kasus tertentu bahkan kita lebih ahli. Misalnya penyakit jantung bawaan. Ada beberapa penyakit yang di luar itu jarang, di Indonesia masih sering. Atau penyakit jantung rematik, operasi-operasi tertentu misalnya. Itu di luar saya nggak bisa bilang, bukan bilang nggak bisa, tapi lebih sering kasusnya dokter Indonesia yang menemukan gitu. Saya juga program pelajar ke luar negeri dulu. Dulu ada salah satu negara di Eropa, jarang nih ketemu kasus tersebut. Justru ada mahasiswa yang dari Asia yang ngasih tahu ini kayaknya arahnya ke sini nih. Karena prevalensinya atau angkanya lebih tinggi di Indonesia atau di negara-negara berkembang sehingga lebih pintar untuk menemukan diagnosisnya. Contohnya begitu ya, nggak semua kasus, misalnya TBC atau kasus tertentu gitu. Jadi semua ada plus minusnya gitu. Baik. Salah satu hal juga yang ditekankan oleh Dr. Fajri, Dr. Syahril adalah masalah pemerataan. Sehingga kemudian rumah sakit yang punya fasilitas lengkap tidak hanya terpusat di Jakarta saja, tapi juga di berbagai kota besar di provinsi-provinsi lainnya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Syahril mengenai hal ini. Kami akan segera kembali saat lagi. Kembali di segmen terakhir ini waktunya juga cukup singkat, jadi mungkin kami akan persilakan kepada para narasumber untuk bisa memberikan kalimat penutup yang singkat. Dari Dr. Syahril terlebih dahulu, silakan dokter. Jadi fakta di lapangan kita melihat adanya suatu kenaikan kunjungan ke luar negeri dan bahkan 2 juta per tahun 2022 yang disampaikan oleh Pak Jokowi
menurut kami ada 2 faktor ya yang menyebabkan hal ini, yaitu satu layanan, bagaimana dokter, spesialis, subspesialis membuat suatu produk layanan yang memang diminati oleh masyarakat dan harapan masyarakat. Yang kedua, tidak kalah penting, seperti yang disampaikan oleh Dr. Fajri maupun Dr. Yusuf tadi, bahwasanya customer service ya, layanan yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan kejelasan. Dan terakhir, kalau tadi disampaikan, bagaimana kita akan memberikan kelengkapan dokter-dokter, memperbanyak dokter-dokter dengan peralatannya di rumah sakit yang ada di perbatasan, termasuk mendirikan rumah sakit yang ada di Kepulauan Riau, kita akan mendirikan. Dan terakhir, tentu saja ini adalah suatu persaingan, ya, persaingan bisnis juga, di mana kita harus memberikan jaminan sebetulnya kepada customer kita, baik dalam negeri ini, maupun nanti kita suatu saat berharap orang-orang luar negeri juga berobat ke Indonesia, yaitu jaminan kejelasan informasi, yang kedua jaminan kejelasan layanan itu sendiri, dan terakhir adalah jaminan kesembuhan. Dan inilah sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat, kejelasan-kejelasan ini sehingga mereka memilih ya layanan yang memang membuat dia tenang dan bisa berhitung, termasuk kejelasan dalam pembiayaan. Apalagi asuransi di pihak lain atau asuransi swasta sangat mendukung kegiatan ini, sehingga bagaimana kerjasama dengan asuransi harus kita tingkatkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia yang tadi berobat di luar, kita kembalikan ke Indonesia. Baik, Dr. Syahril. Dr. Yusuf, selanjutnya singkat saja, dokter. Oke, kalau saya selalu rumah sakit harus menjaga tampilan, kehandalan, dan ketanggapannya, dan memberi pelayanan yang meyakinkan, menjamin pasien sembuh, dan juga sangat harus berempati pada pasien. Dari satu sisi, pemerintah, terutama Fakultas Kedokteran, juga membuka selebar-lebarnya agar makin banyak dokter spesialis yang bisa diterima sehingga dapat melayani masyarakat di Indonesia. Baik, terakhir Dr. Fajri, singkat juga, Dok. Menurut saya nomor satu, kita harus improvement. Jadi nadanya positif dari Pak Jokowi, kita juga harus menyambutnya dengan hal yang positif. Satu, tetap ada ruang perbaikan. Perbaikan apa? Satu, pelayanan, keramah tamahan, waktu tunggu, kemudian komunikasi yang paling penting, karena mau berobat di Amerika pun juga kalau emang nggak bisa dioperasi juga gitu. Bukan berarti bisa di sana, belum tentu gitu. Tapi bagaimana hal ini bisa dijelaskan kepada masyarakat secara luas. Dan yang ketiga bahwa bagaimana segala proses yang terjadi itu kita bisa menjabarkan dengan baik kepada pasien. Sehingga ada transparansi komunikasi dan pemahaman bersama. Jadi mutual agreement gitu ya antara pasien dengan dokter, sehingga oh iya memang nggak bisa gitu. Oh iya memang bisa. Jadi pemahaman ini. Yang terakhir kita harus menurun juga medical tourism di Indonesia. Kita tahu sebenarnya kita nggak kalah. Orang banyak berobat ke Thailand, kemana gitu ya, dari Eropa sekalian liburan gitu. Indonesia ada potensi ini yang belum kita gali, dan ini sangat bisa banget kita lakukan gitu. Ini bisa menjadi masukan juga untuk pemerintah tentunya. Terima kasih Dr. Fajri sudah memberikan pandangannya. Dr. Syahril terima kasih, Dr. Yusuf juga terima kasih. Selamat malam pada panel sumber. Dan perbincangan ini juga menutup jumpa kita malam hari ini. Kami akan kembali esok. Apa kabar Indonesia malam? Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.